Industri F&B merupakan salah satu industri yang memiliki siklus serta pergerakan minat konsumen yang berubah secara cepat. Hal ini didasari oleh beberapa faktor seperti tren, kondisi ekonomi, teknologi, promosi, dan juga layanan pelanggan. Usaha F&B ini juga banyak digeluti oleh berbagai orang dan berbagai kalangan, mulai dari orang biasa hingga artis serta influencer terkemuka. Ketenaran artis mungkin akan mendorong para fans mereka untuk membeli produknya. Tapi, ketenaran ini tidak akan meningkatkan niat membeli pada non-fans atau yang bahkan tidak mengenal selebriti tersebut. Namun, ada beberapa kasus di mana bisnis F&B milik artis gagal bersaing dan terpaksa harus gulung tikar, seperti bisnis bakmi milik Raffi Ragita, bisnis rotinya Ramadhani, dan bisnis kue dari Syahrini. Bisnis mereka sempat viral, namun hanya bertahan beberapa waktu saja. Nama besar yang mereka miliki tidak menjamin ketahanan bisnis mereka. Kira-kira apa yang terjadi dan apa yang perlu dievaluasi dari bisnis tersebut ya? Lalu, apa sebenarnya yang menentukan kesuksesan dari usaha selebriti? Niat membeli pada konsumen non-fans atau yang bahkan tidak mengenal selebriti tersebut dapat timbul berkat kualitas dari barang atau layanannya serta harga dari produk tersebut. Lantas bagaimana dengan bisnis F&B artis di Indonesia? Apa saja sih faktor yang menyebabkan F&B ini gagal dan harus gulung tikar? Serta apa saja tips agar bisnis F&B artis bisa tahan lama? Nah, sekarang di sini udah ada Mas Faldi. Kita akan tanya-tanya apa aja sih tips supaya F&B itu bisa tahan lama. Gimana nih Mas Faldi? Bisa diceritain nggak? Bisa. Jadi paling aku ada beberapa tips aja sih yang kiranya kalau bisa diaplikasikan sama bisnis F&B para pemula nih kira-kira bisa lah untuk membantu para pebisnis ini untuk berkembang. Kita ada 4 poin nih, ada adaptasi, ada teknologi, ada diferensiasi, dan juga ada community. Nah, yang pertama ini kita adaptasi dulu ya. Kalau yang kita udah tahu nih guys, kan banyak banget nih tren yang masuk ke Indonesia. Itu bener-bener berubahnya tuh cepet banget, bisa dalam hitungan bulan, minggu, bahkan hari. Misalnya hari ini ada tren apa, besok ada tren baru lagi. Justru kita bakal lupa sama tren yang ada hari ini, ya kan? Jadi itu adalah tantangan untuk para anak-anak marketing, terutama pengusaha bisnis F&B untuk mengaplikasikan tren tersebut dengan strategi marketing mereka. Kayak contohnya nih untuk pelaku bisnis F&B, kita lagi familiar atau lagi into banget sama hal-hal yang berbau sehat dan juga berkelanjutan. Maka dari itu tantangannya yang mungkin strategi lagi diaplikasikan banyak pelaku bisnis F&B adalah dengan menggunakan bahan baku ataupun material yang ramah lingkungan, low cost, packingnya juga packing yang menggunakan bahan-bahan yang sudah didaur ulang dengan bahan-bahan yang green lah kalau kita bahasanya ya. Dan juga mungkin kalau dari bahan baku makanannya sendiri kita menggunakan contohnya sayur-sayur yang non pestisida, organik. Itu tuh bikin interest customer tuh jadi naik banget tuh karena kita bisa dilihat sebagai salah satu brand yang aware terhadap lingkungan. Gitu. Jadi berarti selain kayak ngikutin tren, tapi juga kita berinovasi lah gitu ya? Iya Itu dong. adalah salah satu bagian dari inovasi kan? Betul. Melakukan perubahan yang baik sekaligus nyari atensi publik. Oh, iya. Gitu bahasa. Yang kedua itu teknologi. Kalau misalnya kita tahu ya Kis ya, sekarang tuh udah banyak banget kayak aplikasi jasa pengiriman makanan yang buka gitu. Kita bisa lihat ada Shopee Food, ada GrabFood. Sekarang bahkan ada Traveloka Food dan juga AirAsia Food. Yang awalnya itu nggak untuk ngirim makanan, tapi Iya. pada akhirnya bergeser gitu ya? Iya, apalagi kayak misalnya semua aplikasi pengiriman makanan itu ngasih promo, banner-banner yang menarik di aplikasi mereka, dan nggak jarang juga ngangkat produk-produk kita gitu. Jadi mungkin
produk kita bisa masuk landing page di halaman utama dari aplikasi tersebut. Nah, ini tantangan kita para pelaku bisnis F&B untuk bisa beradaptasi juga sama teknologi yang udah ada. Salah satunya tadi jasa pengiriman makanan, terus ada juga jasa kasir. Kayak kamu tahu ada aplikasi Maju gitu-gitu. Dia tuh membantu banget para pelaku bisnis makanan yang masih timnya kecil mungkin ya, untuk membantu administrasi, yang mana itu memudahkan banget buat para pebisnis pemula. Jadi maksudnya kayak itu juga bisa otomatisasi kayak pembukuannya gitu. Pembukuannya jadi lebih mudah, administrasinya lebih gampang. Apalagi kalau misalnya kadang-kadang kan pelaku bisnis kan ada yang one person gitu kan ya. Semuanya mesti palu gada, kadang kan keteteran juga ya. Nah, jasa-jasa kayak teknologi ini yang akan memudahkan para bisnis pemula. Yang ketiga itu diferensiasi pasar. Nah, diferensiasi pasar itu penting banget, Kis. Kenapa? Kita tuh perlu yang namanya diferensiasi biar kita dapat atensi. Nah, jadi kita kasih contoh kasus aja langsung ya. Bakmi ayam kan udah banyak nih. Kayak berbagai macam brand bakmi udah pasti jualan di Indonesia. Bakmi Naga, bakmi GM, bakmi whatsoever. Di Kelapa Gading ada banyak banget tuh bakmi. Di BSD banyak banget bakmi. Nah, kira-kira misalnya kamu juga mau bikin bakmi juga nih. Kira-kira apa yang harus kamu lakuin? Diferensiasi pasar adalah hal yang harus kamu lakukan. Kayak sekarang contohnya ada satu bakmi yang lagi viral banget. Dia padahal bakmi juga, tapi ada unique selling point yang dia punya yang membedakan brand dia dengan brand yang lain. Yaitu adalah dia jadi salah satunya atau yang pertama menjadi penjual bakmi yang dibakar. Jadi bakminya itu dibakar dalam daun pisang dan katanya tuh bikin nambah aroma. Baru Jadi disajikan sama baru klien disajikan gitu. gitu. Oke. Jadi unique selling point ini diperluin banget nih biar produk kamu ada pembeda dari yang lain. Kalau itu kan dari segi menunya ya. Iya, di situ. Kita juga bisa bikin unique selling point dari segi pelayanan. Misalnya pelayanan kamu 24 jam atau mungkin gratis ongkir untuk wilayah-wilayah dekat outlet. Itu bisa banget kan. Gitu. Yang terakhir adalah membangun komunitas. Kenapa kita penting banget sih membangun komunitas? Itu biar kita punya support, kita punya loyal customer, kita punya pelanggan yang tahu kita. Nah, caranya yang paling gampang itu adalah banyak. Kita bisa lewat aplikasi, kayak aplikasi tuh kayak yang dia layanan tadi ya, kayak gitu-gitu ya. Kita dari sosial media, kita dari website atau offline event. Kalau yang paling gampang dan bisa kita aplikasiin ya, kayak misalnya tuh kita bikin foto atau video competition. Misalnya zaman sekarang tuh udah naik Reels ya, Reels Instagram ya. Jadi kita bikin competition Reels di Instagram mengenai produk makanan kita. Misalnya dengan like dan views terbanyak bakal kita kasih hadiah. Itu kan narik minat masyarakat ya, narik minat konsumen untuk kita harus bisa nih, kita harus coba bikin videonya, direkam yang bagus, menggunakan hashtag yang menarik. Justru mungkin headline juga mereka yang mikirin menariknya apa biar video gue tuh banyak yang nonton. Nah, secara nggak langsung itu ngedorong banget brand awareness kita. Karena kan banyak yang nonton berarti juga interest dong. Kalau mereka bikin video bagus berarti juga interest nonton kita kan. Yang akhirnya akan mengarah ke pembelian dan juga ketertarikan terhadap brand kita. Jadi menurut aku 4 poin tadi yang udah aku jelasin itu penting banget ya, Chris. Apalagi sebagai para pelaku bisnis F&B pemula, kalau mengaplikasikan itu udah mantap, harus banget diaplikasikan biar bisnisnya berkembang. Ada satu pemicu yang menyebabkan bisnis F&B ini gagal bersaing dan harus gulung tikar, yaitu pelayanannya yang tidak diperbaiki. Sehingga bisnis F&B yang viral hanya numpang lewat dan dilupakan begitu saja. Semoga informasi yang sudah kami paparkan tadi bisa bermanfaat bagi bisnis Anda. Namun perlu diingat bahwa saran-saran yang tadi perlu dimodifikasi karena setiap usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami karena kami siap untuk membantu Anda.